Oke, halo semua, dan sekarang saatnya kita kembali melanjutkan karir dari Rizrio di round kedua, yang mana ini merupakan GP Portugal di sirkuit Algarve Portimao. Dan disinilah kita bakal memiliki misi kedua, yakni untuk mengalahkan Francesco Bagnaia sebagai rekan tim kita di tim Yamaha Gauloises MotoGP. Di sesi kualifikasi luar biasanya kita mampu untuk mengatasi Q1 dan lolos ke Q2, yang mana kita bersaing hebat di sini untuk memperebutkan persaingan di barisan depan. Kita mampu untuk finish kelima, ya meskipun kita nggak mampu finish di barisan depan di sesi kualifikasi kedua, tapi cukup bagus karena dengan start kita yang ini apa ya, bisa membawa kita memiliki peluang untuk bisa meraih kemenangan atau mungkin podium di dua balapan yang ada di Portugal GP. Fabio Quartararo start dari pole dan Luca Marini Acosta melengkapi tiga besar di kualifikasi MotoGP Portugal. Oke, sekarang saatnya kita balapan di MotoGP Sprint Race Event. Gak ada persiapan khusus untuk balapan kali ini karena dengan cuaca yang sangat cerah ini kita cukup pakai kompon soft saja, pasti bakal sangat menjanjikan. Nah, di sebelah kiri kita ada wakil dari Honda dan langsung saja kita full gas. Alex Rins sudah overtaken Pecco Bagnaia mencoba menyusul dengan gear 2 tapi dia gagal. Oke, first corner masuk perlahan dan kini kita cukup terseok-seok dengan mental di urutan ke-7. Namun Pecco Bagnaia membuat kontak dengan Rizrio, yang mana kita nyaris saja terjatuh. Manuver yang sangat merugikan bagi tim Yamaha MotoGP, yang mana hampir saja Pecco Bagnaia bikin kita crash. Untung aja masih bisa save dan selamat. Entry corner, kita overtaking beberapa rider sekaligus. Dengan sekarang Rizrio melengkapi 7 besar lagi. Kita overtaking Alonso Lopez yang merupakan rider dari Ducati Factory Lenovo Team. Masuk perlahan, masih diblokir Alonso Lopez dan langsung kita masuk lagi perlahan. Kita block pas dari inside, lanjut tikung ke-8. Luar biasa. Kita mulai beranjak lagi di tempat yang seharusnya kita tempati. 2 kali Giro berkibar di sprint lap pertama. Alex Marquez out of the race dan kini menyusul lagi Enea Bastian yang merupakan wakil dari Ducati Pramac Racing di lap pertama ini, Ducati Pramac Racing. Untuk update posisi, Fabio Quartararo masih menjadi race leader dan Luca Marini kedua serta Acosta ketiga. Maverick Vinales yang masih awet bersama Aprilia, dia bertengger di tempat keempat. Maverick Vinales di 2 musim terakhir. Oh, kita overtaking Rins, nice. Lasetor, Rizrio mampu overtaking Rins dan kini peluang kita untuk menyusul barisan depan kembali terbuka. Oke, Maverick Vinales 2 musim terakhir bersaing hebat dengan Asep Surasep. Namun kini persaingan berganti, yang mana Rizrio turun gunung lagi. Kita mencoba light braking di first go dengan harapan untuk bisa merapatkan gap dengan oh my goodness mate, Maverick Vinales membuat kontak yang mana Acosta terjatuh akibat momen tersebut. Kacau sekali. Bisa-bisanya kalau mungkin ada balapan beneran kayak gini, pastilah POV dari kamera onboard depan dari Rizrio bakal menjadi bukti jelas Maverick Vinales menjegal Alex Marquez. Kok Alex Marquez? Acosta, sorry banget jadi sekarang si Maverick Vinales bakal dihukum untuk long lap penalty. Marc Marquez juga kena long lap penalty, what happened? Yang jelas Maverick Vinales saat ini sudah mendapati hukuman untuk long lap penalty. Jadi kita bakal bisa tembus di 3 besar nih. Ya meskipun nanti kalau kita nggak ngejar Fabio sama Marini, kita bakal tetap bisa berada di 3 besar. Let's go guys. Kita masuki sektor keempat. Tikungan 12, full gas lagi menuju tikungan 13. Ini tikungan yang ngebikin gue berkali-kali terjatuh gara-gara terlalu ngambil apexnya. Soalnya kerap di sini agak nyebelin. Oh sorry sekali. Sepertinya Rizrio melewati area track limit sehingga 1 peringatan Rizrio kantongi di sisa race MotoGP Sprint Race Event di sirkuit di Algarve Portimao Portugal. Dari outside line, kita bersiap-siap untuk menggeber YZR M1 dengan right hand device. Gear 5, masuk ke gear 6, here we go. Kita libas, Maverick di first corner, lap terakhir. Luar biasa, braking yang sangat legendaris, cukup sliding, manja-manja itu kan, wah luar biasa sih. Oke, tikungan ketiga, masuk pelan lagi. Ini sedang mengejar Luca Marini untuk posisi kedua.
satu persatu kita singkirkan. Namun di sisa race MotoGP Sprint yang menyisakan 3 sektor lagi, seperti mengovertaking Luca Marini cukup mustahil kita lakukan. Tapi kita wajib coba sampai nanti di finish line kita lewati. Andai pun kita finish 3 ya nggak masalah. Ini udah melebihi target kita yang finish di posisi ke-5 atau mungkin posisi ke-4. Ya kalau bisa ya targetnya minimal podium lah. Semoga aja. Nah, sekarang tikungan ke-9 memasuki tikungan ke-10 serta tikungan ke-11. Masuk perlahan. Bersiap-siap lagi. Exit corner, here we go. Sektor ketiga kita lewati dan sekarang last sektor. Seperti kemarin ini sudah mustahil untuk kita kejar. Jadi ya udahlah, nggak masalah. Kita finish ketiga di race MotoGP Sprint di sirkuit Algarve Portimao. Portugis Grand Prix menyisakan satu race lagi, satu event lagi, yakni main race event menjadi race pamungkas di sirkuit ini. Dan round kedua kita sukseskan meraih podium di MotoGP Sprint Race Event. Yes, Fabio menang dan Luca Marini kedua. Kayaknya pesaing kita di awal musim baru ini aja, tapi ini nggak mesti mereka bakal menjadi pesaing terus kita hingga akhir musim. Soalnya biasa di pertengahan musim itu bakal ada pergantian pesaing utama kita di MotoGP klasemen cuy. Good morning from Matt Burt at the Algarve International Circuit. There's very little time left until the start of the race. You can literally feel the tension. Yo guys, sekarang giliran main race event. Dan sekarang dengan kompon, medium, dan juga soft. Semoga saja harapannya kita mampu bersaing dan juga mempertahankan kondisi ban kita hingga finish di posisi yang kita inginkan. Oke, let's go. Sekarang untuk posisi start masih sama, gak ada perubahan. Dan sekarang kita mulai untuk main race event di MotoGP Portugal. It's on the way. Fabio Quartararo take the lead. Pecco menyusul lagi di fourth corner. Masuk perlahan dan kini sepertinya Yamaha MotoGP langsung beranjak di posisi keempat. Bahkan Pecco pun juga mulai menyusul. Oke, sekarang Rizrio menempati tempat kedua. Lap pertama yang cukup krusial yang mampu kita manfaatkan momen-momen yang terjadi dikala para pembalap lain melebar, kehilangan racing line dan stabilan dan gak mampu menjaga posisinya. Kita datang memanfaatkan hal itu. Kalau dibilang kenceng ya kita sama aja, cuman momennya pas aja untuk kita mengovertaking para pembalap lainnya. Namun yang belum bisa kita overtaking adalah Fabio Quartararo. Kira-kira bisakah Rizrio menjegal Fabio di race MotoGP Algarve Portimao Portugal? Let's go guys. Balap masih panjang, ada 6 lap yang harus kita tempuh di race kali ini. Dan sekarang baru setengah lap dan baru masuki sektor ketiga. Oke, sekarang sudah masuk di sektor keempat, satu sektor sebelum lap kedua. Kita semakin menempel laju dengan Fabio Quartararo. Cukup kuat dengan Fabio Quartararo. Dan kini bersiap-siap lagi. Exit corner dan investigasi sedang dilakukan akibat ulah dari Rizrio yang mengkolisian Fabio Quartararo. Here we go guys. RHD on. Main straight menuju lap kedua. Satu peringatan kita dapatkan dan di braking zone kita masih belum mampu untuk memblok pas Fabio karena jaraknya terlalu jauh. Kita wajib hati-hati, wajib menunggu momen yang tepat untuk mengovertaking. Inilah dia momennya. Langsung kita overtaking, masih kembali side by side di tikungan keempat. Masih Fabio melawan hingga di exit corner. Yamaha masih kembali mencoba mengejar terus tanpa henti, tanpa kena lelah. Dan kita ngebikin mistake sebuah kesalahan dari Rizrio yang kini kita harus kembali lagi di racing line untuk menyusul. Namun Yamaha Riders melewati area track limit sehingga 2 peringatan kita dapatkan.
Apes banget, baru lap kedua kita udah ngedapetin 2 kali peringatan. Namun Fabio melebar, kita overtaking dan saat bisa kembali terjadi di tikungan ke-8, tikungan ke-9 masih Fabio Quartararo mendefense serangan dari Rizrio. Entry corner kembali masuk berada di tikungan ke-11. Sektor ketiga hampir kesudahin, kembali lagi kita masih terus bersandingan. Kita kayaknya nggak akan pernah putus nih persaingan bersama Fabio Quartararo di race kali ini. Kita perlu lebih ganas lagi, kita perlu lebih agresif lagi untuk mampu mengalahkan Fabio Quartararo di race GP Portugal. Dan sekarang persaingan perebutan posisi pertama menyisakan 2 rider saja. Sementara itu Luca Marini yang ada di belakang kita. Gapnya lumayan jauh 0,9 detik. Dan kini kita overtaking Fabio di first corner masih belum bisa. Hati-hati, kita harus sebisa mungkin ya meminimalisir yang namanya kesalahan agar kita tidak sampai mendapatkan hasil buruk di ronde kedua. Oke, lagi-lagi terjadi sebuah peluang bagi Yamaha. Namun kembali Fabio Quartararo sebagai wakil dari pabrikan mendefense kuat serangan dari Rizio. Entry corner tikungan ke-5 masuk lagi perlahan. Oke, Fabio melebar, kita ambil inside line dan exit corner side by side lagi, dan akhirnya YZR-M1 bersama Rizrio mampu lepas dari bayang-bayang Fabio Quartararo yang kini dia melebar agresif sekali. Fabio Quartararo melebar dan kini posisi pertama berhasil Rizrio raih, dan saatnya kita berjuang untuk mempertahankan posisi pertama dengan menjaga kestabilan tingkat keausan ban kita hingga akhir balapan. Namun sekarang meskipun kita sudah meraih posisi pertama, Rizrio di posisi pertama jadi race leader, kita nggak boleh terlalu seneng dulu karena masih ada setengah race lagi di MotoGP di Algarve, Portugal, Portimao. Sebisa mungkin kita harus meminimalisir sebuah kesalahan, hal-hal yang ngebikin kita rugi. Itu yang perlu kita garis bawahi di balapan kali ini. Oke, keluar dari tikungan 15 menuju main straight. Lap ketiga kita sudahi dan saatnya masuki lap keempat. Here we go. Rizrio masih menjadi fastest lap of the race. Braking zone first corner masuk perlahan. 3 lap lagi race akan segera usai. Dan sekarang kita masih menjadi fastest lap of the race. Sementara waktu gap kita dengan Fabio Quartararo itu 0,7 detik. Ya kadang masih turun, kadang juga naik tergantung sektornya. Karena di sirkuit ini ada beberapa trek yang ngebikin Rizrio bisa kenceng dan juga sebaliknya. Jadi kita pokoknya harus menjaga saja kestabilan race pace ini. Ada pun mereka ngajar ya udah nggak masalah, kita bakal ladeni dengan cara battle sengit, saling beradu gengsi, side by side, saling battle, saling sikut untuk ngerebutin posisi yang terbaik bagi diri kita. Oke, menuju tikungan ke-9. Bersama waktu dengan komponen soft medium terpantau cukup aman kondisi ban kita. Apalagi ini udah sampai di lap keempat di sektor ketiga menjelang sektor keempat ini. Soft medium dengan penggunaan yang tinggal segini sangatlah awet banget cuy, serius. Apakah mungkin Yamaha udah mulai stabil dengan pemakaian ban? Karena sering kita lihat di beberapa berita ya, kayak berita abis tes itu kan, seperti kemarin di MotoGP tes di Thailand, itu masalah utama dari Yamaha adalah kondisi ban yang gak pernah rampung sampai sekarang. Namun di versi game ini, di versi MotoGP 24 dengan livery dari Yamaha Gaulosis MotoGP mampu kita atasi, luar biasa kan. Dan Tony Arbolino out of the race di lap kelima ini. Oke, entry corner, first corner menuju second corner. Dan inilah dia lap kelima. Gap kita 0,5 dari Fabio Quartararo di posisi kedua. Bersiap-siap lagi untuk terus mempertahankan posisi pertama. Entry corner tikungan ke-5 masuk perlahan. Kalau soal MotoGP yang asli nggak lama lagi bakal masuk di seri pertama, tepatnya tanggal 28 ya guys ya. Dan sepertinya di Gia terjatuh, sangat amat disayangkan.
tanggal 28 kita bakal nyaksiin ya pagelaran MotoGP untuk race pertama, tepatnya di sirkuit Chang atau di sirkuit Buriram Thailand GP. Dan ini akan menjadikan Thailand sebagai tuan rumah pertama di Asia Tenggara, dan ini gokil banget karena dengan adanya hal seperti ini ya, meskipun memang mungkin biaya kayak untuk menjadi host sebagai race pertama MotoGP pasti enggak dikit, pasti bakal banyak banget. Tapi dengan hal seperti ini dampaknya bagus banget bagi pariwisata di negara Thailand cuy. Udah negaranya bebas, ketambahan MotoGP sebagai race pertama, pasti bakal memiliki dampak bagus banget bagi negara Thailand. Sampai sekarang pun kita masih mikir kenapa ya kok Indonesia nggak bisa gitu. Ya entahlah, intinya sih gue benar-benar salut banget sama negara Thailand yang mampu ngebikin pariwisata bangkit sebangkit-bangkitnya sih. Itu gokil sekali. Lagian juga kita sebagai fans MotoGP udah cukup bosen lah sama race perdana di sirkuit Qatar. Nggak tahu cuman gua aja tuh mungkin sama kalian juga. Soalnya kalau ngelihat tiap balapan di Qatar itu kan Qatar tuh orangnya dikit kan, jadi kayak bener-bener dikit banget nonton gitu. Makanya kayak kurang seru, kurang pas untuk balapan pembuka MotoGP. Terlebih lagi dengan tribun yang hampir separuh kosong. Jadi gue rasa sangat tepat bagi para panitia MotoGP untuk menggambarkan di Thailand, karena dengan hal itu bisa ngebikin daya tarik ini bakal lebih bagus lagi sih. Kalau kata tuh mainannya orang-orang gede, jadi kalau ada F1 baru rame tuh. Ya mungkin kalau sama GP juga udah bosan, udah bertahun-tahun lamanya gak sih? Tapi udah jadi kasih kalau si Qatar itu ngegelar balapan sebagai race pertama atau sebagai opening race di MotoGP. Dan ini pertama kalinya menggelar balapan pertama di seri Asia Tenggara. Kalau tahun 2022 Mandalika race kedua nyaris di posisi pertama. Antusiasnya itu para penonton MotoGP di Asia Tenggara bener-bener gila parah cuy. Oke guys, let's go. Nah, kita masuki saat lagi, dan sekarang lap terakhir sudah kita hampir selesaikan, hampir finish, dan inilah dia untuk main race event di MotoGP Portugal. Rizrio menjadi pemenang di race kali ini, dan luar biasa Yamaha MotoGP Gauloises mampu mengikat habis posisi pertama di race kali ini, dan Pecco Bagnaia finish di urutan kelima. Luar biasa, Francesco Pecco Bagnaia mampu ngebawa ZR-M1 bersaing di barisan depan meskipun tidak bisa bersaing di perebutan podium. Ini udah luar biasa banget. Di Gia dan juga Tony Arbolino menjadi dua riders yang not complete di balapan kali ini. Sementara itu di klasemen, Fabio Quartararo masih menjadi leader namun memiliki poin yang sama dengan Rizrio yang ada di posisi kedua. Bisa ya poinnya sama di race kedua ini makin menambah keseruan di persaingan MotoGP musim ini bersama Rizrio. Sementara untuk kamar ini masih di tempat ketiga bersama Enea dan juga Costa yang melengkapi 5 besar. Francesco Pecco Bagnaia di posisi ke-8. Sementara itu untuk klasemen tim, Yamaha MotoGP menggeser Ducati Lenovo Team untuk posisi pertama ya, meskipun unggulnya masih tipis banget yakni 1 poin saja. Kemudian klasemen pabrikan kita juga bakal cek dulu. Di posisi pertama masih ada Yamaha MotoGP yang juga menggeser Ducati setelah balapan MotoGP Portugal. Oke lah, hasil balapan kali ini cukup bagus bagi Yamaha dan semoga saja di next round bisa seperti ini lagi. Jadi kalau gitu langsung aja kita akhiri video kali ini. Terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya, dan semoga race-nya bakal lebih seru lagi dari balapan kali ini. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. It's been a very busy weekend, and now it's time to celebrate the 3 MotoGP riders who have showcased their talents the most. The fans are rightly celebrating them after watching a wonderful race.